Titin? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi Bu Titin gimana? Rencananya ini menghadap mereka janji ya dengan saya. Maaf baru kali ini bisa menerima Bu Titin. Kira-kira keperluan Bu Titin hari ini mau konsultasi apa? Oh iya, terima kasih Bu. Yang pertama mungkin masalah jadwal berjalan. Nah kemarin itu kan seperti yang sudah dikoordinasikan sama Ibu untuk kegiatan P5-nya. P5 kami kan ada 10 mapel. Jadi kan saran dari Ibu kemarin itu jangan semuanya dimasukkan untuk siswa untuk kegiatan P5. Kan ada 10 mapel itu kan misalnya 10 JP, satu mapel kan 1 JP untuk P5 ini. Iya. Nah jadi kami buatkan jadwal kemarin untuk P5 itu 7 JP itu untuk siswa. Nah 3 JP itu untuk refleksi Bapak Ibu gurunya. Nah sesuai dengan arahan Ibu kemarin sudah kami buatkan jadwal. Cuman kami di lapangan ini terkendala kalau misalnya kami terapkan yang 3 JP itu untuk guru, apakah siswa itu tetap stay di sekolah atau dipulangkan lebih awal seperti itu. Itu mungkin yang pertama. Yang pertama ini artinya teknis ya, teknis ya, di lapangan. teknis di lapangan Ya. kendalanya teknis lapangan 3 JP untuk guru ini. Ya. Apakah siswa dipulangkan gitu ya? Kita tetap stay di sekolah. Kira-kira menurut Bu Titin kalau peserta tidak dipulangkan apakah kegiatan refleksi guru itu efektif? Yang masih terkendala di situ kemarin itu. Sementara kalau misalnya kami pulangkan, kelihatannya melihat di jam pulang itu lebih awal, kayaknya kepagian, kelihatannya seperti itu. Tinggi. Emangnya sampai jam berapa anak-anak Kalau Senin sampai Kamis itu jam 12.10 pulangnya ya? ya, jam 12.10 menit. Senin sampai Kamis. Kamis ya, kalau hari Jumat itu sampai 9.55. 9.55. Iya. Jumat. Kalau Sabtu sama dengan Senin Bu. sama dengan Ya, Senin, 12 tetapi 3 JP-nya 3 JP. 3 JP hari Sabtu ya yang untuk guru Iya. itu. Kalau untuk guru kami menggunakan ini Bu yang menjadi satu dengan mapel dengan artinya di jam terakhir. Ya, di jam terakhir artinya tidak dimasukkan misalnya dalam 1 minggu 2 kali, tapi kami mencoba lagi yang reguler. Artinya 3 JP itu dimasukkan di hari apa? Jadi kalau untuk yang guru ini rencananya kami mau rolling supaya semuanya dapat. Nah, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu itu 3 bulan pertama misalnya. Nah, kemudian 3 bulan berikutnya lagi di Kamis. 1. Nah, kendalanya di sini kalau memang ngambil mapel di setiap mapel ini berarti jam terakhir kan? Iya. Nah, kendalanya ini kalau peserta didik dipulangkan, konsekuensinya maksud Bu Titin gimana? Maksudnya sebelum jam 12 itu kan sudah pulang. Apakah tidak terlalu pagi itu maksudnya memulangkan siswa. Nah, itu. Senin sampai Rabu kan rencananya? Iya, sementara kan selama ini kan mereka pulang jam 12 itu. Jam 12. Kalau dikurangi 1 jam artinya pulang itu jam 11. Iya, jam 11 sekian. 11 sekian. Menurut Bu Titin, efektif kita belajar itu dalam 1 minggu itu yang paling efektif, yang sering disoroti oleh masyarakat itu hari apa? Dalam 1 minggu. Ini nggak ada kan Bu kalau untuk sorotan yang 1 jam pulang aman-aman itu kan sesuai dengan jadwal yang ada. Kira-kira kalau 3 JP-nya ini diambil di di terakhir anak-anak dipulangkan, ada anunya enggak? Ada kira-kira sudah ada pemikiran bahwa ini mungkin ada komplain dari orang tua?
masih belum belum dicoba ya kan? kan, belum dicoba koordinasi dulu kan ke ibu, jadi baiknya kayak apa, solusinya kan kayak apa. Jadi menurut Bu Titin, kira-kira anak-anak ini pernah sudah disampaikan dengan anak-anak belum? Masih belum, nggak berani menyampaikan karena masih belum koordinasi ke masnya. Tapi guru-guru semua pada setuju semua? Kalau guru-guru setuju. Setuju. Mungkin dulu lebih ke ini Bu, kita itu kan dari jam 12 ke 10 menit itu kan sambil menunggu absensi Dian itu kan 12.30 Bu. Nah jadi kan masih ada waktu lah ibaratnya kan untuk walaupun sedikit sebentar. Itu mungkin seperti biasa masuk dulu tuh. Jadi harapan Bu Titin Kalau misalnya pulang lebih awal anak-anak tuh aduh rasa sulit. tinggi. Sementara kan yang di sekolah lain mungkin ya kurang lebih jadwalnya 12.10, tapi apakah mereka menerapkan yang untuk refleksi gurunya, nah itu yang kami yang belum tahu. Jadi harapan Bu Titin maunya Seperti anak-anak tidak dipulangkan. Artinya kan untuk refleksi guru-guru itu ya udah kita ambil di jam yang sambil menunggu absensi Dian itu Bu. Iya dipulangkan. Iya karena kan walaupun anak-anak tidak dipulangkan, gurunya juga kan tidak pulang juga kan ya. Iya. Sampai jam 12 sekian ya, jam 12.30 baru ya. 12.30 baru absen kan Bu. Nah anak-anak kan jam 12.10 sudah pulang. Iya, berarti untuk refleksi masih bisa ya. Masih bisa ya, kurang lebih ada berapa menit tuh? 30 menit. Artinya kalau refleksi nanti di ruangan mana Bu? Biasanya kami di ruang guru. atau mungkin ada kegiatan-kegiatan tertentu juga Bu. Nah misalnya kayak kegiatan komben, nah mungkin itu yang membutuhkan waktu. Nah itu yang perlu lu koordinasikan baiknya kayak apa solusinya itu. Jadi Bu Titin sendiri kan harapannya kalau anak-anak dipulangkan lebih awal, banyak nanti mungkin tidak bisa kita perkirakan ya apa yang terjadi. Nah itu. Jadi lebih aman itu anak-anak dipulangkan tetap sesuai jadwal. Nah artinya sesuai jadwal. Tetapi guru-gurunya pulangnya harus lebih dari 12.30 ya. Tetapi guru bahkan sampai jam 1 kami pulang sampai jam, setuju semua ini sampai pukul 12.30 oleh mereka menunggu absen ya. Menunggu absen. Berarti kalau menurut Bu Titin yang ini lebih bagus, bagaimana itu dicoba dulu ya. Tapi Bu Titin sekarang untuk yang Kamis, Jumat, Sabtu gimana? Kan ini Senin sampai Rabu aja kan? Iya. Kamis, Jumat, Sabtunya bagaimana? Sama aja. Nah artinya tidak ada perbedaan kan? Karena anak kan kalau misalnya Jumat lah kami pulangkan anak-anak itu kan biasanya jam 9.55. Nah kalau minta ambil satu JP untuk refleksi kan mungkin sebelumnya 9 sudah pulang. Nah itu yang masih di dilema ya. artinya dilema itu. Jadi apa namanya harapannya tidak pulang ya. Karena kalau tidak pulang aman sih ya kan? Berarti ya itulah solusi dari Bu Titin. Nah sekarang di refleksi itu apakah sudah ada program refleksi, apakah sudah dibuat semacam refleksi minggu ini tentang apa? Kalau selama ini itulah kami sambil menunggu absensi dia memang ada diskusi harian bersama Kombe. Jadi apa yang mau kita kerjakan untuk besok, kemudian refleksi yang pembelajaran ini P5 seperti apa. Itu sambil jalan aja Bu, sambil nunggu absensi dia. Artinya masih belum terjadwal. Itu tiap hari sambil nunggu absensi dia sebelum pulang selalu kami refleksi diskusi harian. Menurut Bu Titin program atau bahasanya itu adalah hal yang perlu direfleksikan. Program refleksi namanya ya. Program refleksi itu kan kira-kira menurut Bu Titin perlu tidak ada semacam kerangka, perlu lagi. Kira-kira itu sudah dibuat belum? Yang mudah-mudahan setelah ini kami rancang bersama kami di sekolah. Jadi
Jadi kan kalau seandainya program itu sudah ada setiap minggu, Bu Titin tinggal menyampaikan bahwa refleksi kita pada hari ini mengenai ini, sehingga guru-guru juga mempersiapkan sebelum refleksi pasti mereka akan mempersiapkan kan hal apa saja yang harus mereka ajarkan P5 terutama Ya, P5. P5-nya dengan siswa, sehingga pada saat refleksi mereka bisa menyampaikan betul-betul hasil refleksi. Nah, jadi apakah perlu kegiatan ada panitianya nggak, Bu? Kalau Panitia atau lebih SK? ke SK Kombel ya Bu. Oh Kombelnya iya. menetap, Bu. Oh artinya Ya, kombel lah. Kombel ya. Jadi di refleksi itu nanti kombel. Kombel. Ya, ada SK Kombel. Nah, SK kombel jadi proyek P5 diambil 10 JP, 3 JP ya. IDP untuk refleksi. 3 JP refleksi. Jadi 5 JP-nya 7 JP-nya untuk peserta didik. Nah, peserta didik ini 7 JP-nya di hari apa? Itu sama Bu, reguler. Reguler berarti 7 hari tuh ya. Iya, Nah, reguler. 7 hari. Jadi kalau misalnya di kelas 7A misalnya ada pembelajaran IPA 1 JP-nya kan untuk P5-nya. Silakan lanjutkan kegiatan P5-nya. Nah, kebetulan kami untuk yang tiruan pertama itu adalah suara demokrasi. Jadi pemilihan OSIS Iya, iya. sudah berjalan. Iya. Iya. Jadi anak-anak ini gurunya masing-masing, Gurunya masing-masing. koordinir, sehingga di Iya. dalam kelas itu efektif ya. Ya, jadi ada buku misalnya Bu Nurika nih masuk jadi pertama misalnya P5. Kemudian ada besok lagi misalnya siapa tinggal lanjutkan. Sampai di sini materinya lanjutkan seperti itu. Jadi berlanjut. Jadi guru-guru betul-betul berkolaborasi ya. Kolaborasi. Semuanya bisa jalan semua Bu. Kalau yang misalnya masuk ke Mapel, jadi semua guru-guru itu pasti mengajarkan Harus. P5 Nah, berarti guru-guru ya. semuanya menjadi koordinator Iya. ya. Jadi mereka artinya Masuk. harus memahami karena masuk di mapel. Iya. Iya, mantap Bu Titin. Nah, sekarang yang perlu kita bahas lagi menurut Bu Titin, kan ini sudah ada gurunya 3 JP, peserta didiknya 7 JP, terus temanya ini 3 bulan ya, berarti 3 bulan suara demokrasi. 4 bulan ya, suara demokrasi. Nah, kira-kira output dari kegiatan refleksi nanti itu berupa apa? Itu berupa SK pembentukan OSIS, itu pemilihan OSIS. SK lah, atau kegiatannya ada, kemudian hasil pemilihan OSISnya ketuanya siapa, terus program OSIS nanti kan apa. Nah, dikoordinir oleh pembina OSIS. Pembina OSIS di sekolah. Nah, artinya nanti kalau yang membuat laporannya menurut Bu Titin kan 4 bulan ya. Iya. Nah, berarti ada laporan Ada untuk suara laporan. demokrasi. Iya. Oke. Untuk yang pertama jadwal pelajaran tentang proyek P5 ini, kita ambil kesimpulan bahwa kegiatan P5-nya dilakukan secara reguler. Iya. 7 JP untuk peserta didik, 3 JP-nya untuk refleksi guru, dan sudah ditetapkan refleksi diambil di akhir pembelajaran. Anak-anak tidak perlu dipulangkan sehingga anak-anak masih tetap seperti biasa. Nah, menurut Bu Titin, perlu tidak anak-anak diberikan sosialisasi? Kaitannya dengan bahwa ada 1 jam Selama 1 ini- jam proyek P5 itu. Kalau selama ini masih belum ada visualisasi. Jadi ibaratnya berjalan seperti Biasa-biasa sesuai saja. ya, sesuai jadwal aja. Jadi yang tahu itu cuma internal bapak ibu gurunya Mas. Nah, kira-kira kalau seandainya kami dari luar itu bertanya, anak-anak kegiatan proyek P5-nya di hari apa? Nah, mereka bisa menjawab tidak? Kalau Insya Allah bisa. bisa. Sudah disosialisasikan oleh wali kelas masing-masing. Artinya mereka sudah tahu ya, Ya, bahwa sudah ada tahu. 1 JP Ya. untuk proyek Masing-masing P5. mapel, Masing-masing mapel. Bisa. Berartilah, oke. Yang penting anak-anak paham bahwa kok pembelajaran agak berbeda. Ya. Kan setiap akhir pembelajaran gurunya ada apa ini? Ya. Mungkin ada keluar terus Ya. gitu kan. Artinya memang diperlukan untuk disosialisasikan Ya. ya.
Oke, untuk yang ini kesimpulannya artinya Bu Titin membuat program refleksi ya. Nah, oke, kapan rencananya itu? Program refleksinya setelah ini ya. Setelah donasi saya lakukan. Saya bergerak timnya. Ya semangat ya. Oke, yang kedua apa Bu Titin? Yang kedua ini masalah pengelolaan kinerja, Bu. Kinerja kepala sekolah dan guru di periode Juli sampai dengan Desember. Nah, sampai dengan saat ini kan kemarin kata Ibu kalau nggak salah kan kita ada semacam bintang atau aktualisasi. Nah, jadi kami sambil menunggu yang itu, sambil membuka juga di TNM, kelihatannya sudah bisa diisi RHK dan sebagainya. Nah, tapi kami masih belum mengisi karena masih belum donasi ke Ibu. Nah, jadi mohon arahan itu seperti apa untuk iklim di PRB selanjutnya. Iya. Untuk pengelolaan kinerja tahap 2 ini memang kita serentak kemarin ya, bulan Agustus. Nah, tapi memang ada satu sekolah yang sudah, karena dia datang ke sini sendiri, kepala sekolahnya. Menurut Bu Titin, apabila penentuan RHK di pengelolaan kinerja itu kan acuan kita itu adalah apa Bu? Raport pendidikan kan? Ya. Nah, jadi kita analisis raport pendidikan dulu kan? Ya. Nah, menurut Bu Titin kan penentuan RHK itu artinya harus dilakukan sama kan? Sama-sama ya. Iya, jadi kemarin yang setelah lalu itu gimana caranya? Kalau yang kemarin itu sama tuh kita untuk pengisian RHK-nya kita diskusi, kita adakan aktualisasi. Kebetulan di sekolah kan ada tim juga yang bisa, yang pernah ikut daring dan sebagainya. Jadi untuk pengisian RHK itu kami sama-sama. Kemudian harus sinkron lah antara kepala sekolah dengan guru. Nah, alhamdulillah kalau untuk periode pertama kemarin itu semuanya sudah ada SKP. Nah, kecuali yang 2 orang P3K itu. Ya, karena mungkin mereka kan baru Maret SK. Yang masih belum muncul. Tapi kalau di PMN-nya sudah terdaftar, sudah ada nilainya. Semua sudah ada. Mandi BKN-nya yang belum. Iya. Nah, kalau kemarin berhasil artinya tuh kan untuk yang akan datang bisa kita lanjutkan kan? Ya. Nah, ya kan seperti itu juga Bu Titin. Teknisnya sama seperti yang sudah Bu Titin laksanakan. Kemudian maunya Bu Titin saat ini kalau berbeda atau seperti itu saja lanjutkan, atau mau yang berbeda seperti apa? Rencana kami kemarin itu pula mau melaksanakan workshop di sekolah. Misalnya workshop di samping untuk pengisian RHK dan sebagainya, ya mudah-mudahan kan bisa didapatkan sertifikat. Oh iya. Jadi mau mengadakan workshop ya supaya terisi masa program sekolahnya tertentu. Kira-kira kapan itu? Kalau tidak ada halangan, mungkin secepatnya kami di bulan Agustus ya. Iya, karena ini kan sudah akhir kan. Yang mungkin di awalnya kan kita pengisian RHK. Iya. Jadi menurut Bu Titin supaya efektif di workshop itu saja gitu ya? Iya. Kita pengisian RHK-nya gitu ya? Dikumpulkan ya, sehingga apa RHK kepala sekolah itu betul-betul diintervensi. Iya, sama guru. Nah gitu ya. Menurut Bu Titin kira-kira kalau saya minta tolong ada beberapa sekolah bergabung bisa tidak? Nah mungkin itu koordinasikan dulu ke tim Bu lah. Koordinasikan dulu ke tim. Kalau untuk sementara ini kan masih diskusi kami kemarin itu internal sekolah dulu. Nah kalau bisa kan ya Ibu hadir, seperti itu koordinasikan. Oke lah, kalau begitu jadwalnya Bu Titin siapkan ya. Jadwalnya secepatnya, mumpung kita masih agak agak longgar, ulun lah terutama. Kemudian Agustus mau selesai juga. Jadi mungkin tidak usah saja saya bawa sekolah lain dulu, khusus untuk SMP 9. SMP 9. Kalau memang hari Sabtu ini menurut Bu Titin kira-kira hari
Sabtu besok. Bisa tidak? Kalau besok ini kebetulan ada pengajian di rumah. Oh ya, jangan. jangan. Kecuali Senin. Boleh? Jadi kan ulun bisa menyaksikan lewat HP, apa WA, kita kawan di grup misalnya Bu Pak Rina siapnya di Senin, kita siapkan untuk kegiatan ikutnya. Gimana Boleh. kira-kira? Boleh. Mudah-mudahan hari Kami ini. ini kan menyesuaikan jadwal ibu Iya. pas keluar. Iya, boleh kita hari Senin ya. Hari Senin, boleh. Senin ya. Kemudian apalagi Bu Titin gimana? Karena hari apa itu hari Kamis, sebulan rencana kami, jadi sekalian dan mengundang secara lisan, mungkin undangan fisiknya menyusul. Iya. Nah, kami kan dulu ada kegiatan Bu kemarin di sekolah, sekaligus dengan Bu RI. Cuma hari puncak ini masih belum. Kita kan banyak kegiatan itu nanti. Iya. Nah, jadi rencananya insya Allah di hari Kamis tanggal 29 itu hari puncaknya. Iya. 29 ya. 29. Itu rencananya. Ikut sekolah lah. Ikut sekolah sekaligus ikut RI karena kami kan ngadakan lomba-lomba kemarin di sekolah. Iya. Dan alhamdulillah pula kita di SMP 9 kemarin mendapatkan peringkat ke-17 tingkat nasional yang video kreasi jasa sekolah sehat. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan di hari itu juga rencana tim dari Dikdas memberikan apresiasi semacam apa, ya kami belum tahu. Di hari Kamis lainnya di hari Kamis itu rencananya. Ya mudah-mudahan lah, syukur aja. Artinya kan rencananya ini kegiatannya di mana? Di sekolah ibu. Di sekolah. Padahal sekolah itulah aduh kami ngantornya di Selasar kalau latihan pas masuk. Karena kan mau direhab kantor, mau ditambah lagi. Diperpanjang, diperluas Bu. Jadi menurut Bu Titin apa yang perlu disiapkan untuk itu buat itu? Oleh kita mengundang pejabat kan? Mungkin kegiatannya kayak biasa aja lah di Selasar. Di Selasar anak-anak. Ini Tapi kan kayak apa ya? menurut Bu Titin Bukan duduknya menggunakan tapi menurut Bu Titin duduknya pejabat kira-kira di Selasar di Selasar yang di depan kantor. di Selasar itu lah. kan Kalau kantor. dalam ruangan kan bukan ada ruang, tapi kan siswa semua. Mungkin siswa nggak ada hadir. Kalau di halaman Di halaman panas weh. perlu tidak kalau pakai apa namanya? Pakai tenda. Bisa panggilan cuman kami kalau yang tenda itu masih belum tahu kemana pinjamnya. Pinjam tenda kan? Di Kalau tidak salah itu sekarang ini jam politik. Jadi rencananya bukan mengundang yang tari japen itu Bu, yang dari Ah. jamur terjadi tari semua akan di lapangan. Oh iya. Terus apa namanya? Coba nanti dibicarakan lagi dengan teman-teman. Kalau ingin mengundang para pejabat itu ya mungkin harus dipersiapkan tempat duduknya. Iya, kalau di Selasar itu anak-anak di Selasar juga kan. Ya, apalagi di ini apa namanya? Iya. Iya. Di ruangan kadang muat gue. Kalau tenda mungkin ya tenda Bu sekolah di sama-sama gimana tuh? Menurut Bu Titin? Terpal. Panas lagi gue sih. Panas. Coba nanti dibicarakan dengan Coba. guru-guru kan, bagaimana solusinya ya, Bu Titin untuk apa namanya untuk duduknya pejabat itu. Kita pasti Dikdas tadi Pak Kadis pasti hadir juga itu. Kalau beliau ada. Makanya bingung di rumah dah anak di Selasar, tentang kondisi Selasarnya anak-anak sama-sama di Selasar. Iya. Nah, kemudian di ruangan sempit, anak-anak lagi tidak bisa. Tapi tekniknya bisa kita di ruangan untuk pemotongan tumpeng itu sebenarnya bisa. Dengan tumpeng. Ya. Terus Menurut itu Titin. keluar. Itu kalau ada kegiatan. Tapi anak-anak kalau ada tari japen hari panas tidak ada pakai kanopi itu di mana tuh? Kayak kita dulu Bu, yang fashion show gitu. Itu air di lapangan. Nah itu kan pasti panas. Kalau pakai terpal susah juga gue. Tadi gua terpal kita. Iya. Oke nah lagi kan karena kayak apa baiknya tuh ini ngobrol. Bagaimana baiknya menurut Bu Titin dengan teman-teman nanti ya, tolong di apa namanya di rapatkan kembali. Oke, untuk selanjutnya Bu Titin
bagian itu saya bilang. Oh Tapi iya. insya Allah untuk yang itu kita lihat seminggu lah. Iya, hari Jam Senin. berapa kira-kira? Ya pagi aja. Kalau menurut rutin seperti jam biasa kan, pokoknya jam 8 kita mulainya. Jadi anak-anak belajar biasa aja. Iya belajar aja. Tapi kalau apa namanya, kan tidak bermasalah juga kan kalau anak-anak belajar kan. Iya. Tidak masalah juga kan, diberi tugas ya biasanya. Tugas. Karena kalau pulang kasihan juga, mereka baru sampai suruh pulang. Iya. Dan lagi itu kan lagi Hari Senin awal ya, awal Senin awal masuk. Oke Bu Titin, Oke, terima kasih Bisa. banyak Bulan. yuk Arahan tiang bimbingan petunjuk. Iya, semoga sukses. Amin. Iya. Lu bingung gimana masih jalan siapa?